Saya menikah, terus setelah itu saya masuk seminari, Pak. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan meluruskan omongan, statement, dan menganalisa apa yang dikatakan oleh seorang ibu-ibu yang sudah mualaf. Kita akan lihat ada beberapa ketidakkonsistenan dalam kesaksiannya. Makanya kita harus teliti supaya hal ini tidak menipu banyak orang, tidak menyesatkan banyak orang, sehingga orang berpikir ternyata oh ibu ini benar-benar mualaf yang oke karena mantan misionaris atau mantan pastor atau mantan pendeta. Kita langsung aja nonton videonya. Sudah saya temukan jalan yang lurus itu, semoga saya selalu istiqomah dan mungkin saya tidak sepinter Bapak Rasid ya. Ya, itulah kesaksian dari ibu ini. Tetapi menurut saya Buning mungkin Buning ini temannya Bu Tejo mungkin ya. Nggak, Buning dia kalau menurut saya sih mualaf tapi ngibul lagi guys. Ada beberapa kibulannya yang kita mesti teliti dengan cermat. Saya menyimpulkan beberapa hal dari statementnya. Yang pertama, katanya sudah mengkristenkan hampir 60 orang. Jadi ketika dia dulu misionaris, dia membuat orang yang dulunya Islam menjadi Kristen hampir 60 orang. Tapi ya kita nggak tahu benar apa nggak. Perjalanan saya tidak seperti seberat itu. Tapi saya mungkin orang yang, gimana ya, maaf ya, saya boleh bisa ini. Saya sudah mengkristenkan orang tuh hampir 60. Yang kedua, katanya mantan misionaris. Dan saya waktu itu saya punya tugas dari misionaris itu pendeta yang menyelamatkan orang ya. Kalau kita kan menyelamatkan manusia gitu ya. Dan yang kami ambil waktu itu biasa wanita-wanita nakal, wanita-wanita malam, terus orang-orang yang di pinggir kereta api, orang-orang yang di kolong jembatan, orang-orang yang di pinggir kali Ciliwung. Ya kita tahulah bagaimana banyak banget yang ngaku katanya mantan misionaris, mantan pastor, mantan pendeta, dan mantan-mantan yang lainnya. Tetapi kadang-kadang kebanyakan dari mualaf itu yang ngaku mantan ini, mantan yang wow katanya misionaris, pendeta, dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita teliti nggak bener gitu. Nah kita akan cek nantinya. Yang ketiga, katanya mengambil wanita nakal, wanita malam, orang terlantar, dan ini dijadikan orang Kristen begitu. Sebenarnya kalau dari poin 1, 2, 3 ini nggak masalah sih. Bagus lah kalau dibilang ya. Berguna lah kalau emang ini bener ya mantap lah. Tapi kan kita nggak tahu ini bener apa enggak. Dan hal yang mulai janggal kita akan lihat bagaimana di poin keempat dia ngaku dari Katolik ya. Perhatikan baik-baik, beliau mengaku beliau adalah orang Katolik. Ketika Ustadz Moko Ginta almarhum menanyai beliau mengatakan dari Katolik. Dari gereja apa aktifnya? Saya dari Katolik, saya TK, SD, SMP, SMA saya Katolik. Ya, terus? Kemudian saya ke perguruan tinggi. Yang kelima TK, SD, SMP, SMA Katolik. Yang keenam masuk perguruan tinggi, kemudian menikah, lalu masuk seminari. Dari gereja apa aktifnya? Saya dari Katolik, saya TK, SD, SMP, SMA saya Katolik. Ya, terus? Kemudian saya ke perguruan tinggi, saya menikah, terus setelah itu saya masuk seminari, Pak. Kalau teman-teman tahu ini sudah mulai aneh. Sudah menikah kok masuk seminari. Nanti kita akan cek lebih dalam lagi bagian ini dan poin ini guys. Nah kemudian selain di seminari dia STT teologi di Oksi katanya. Nggak tahu Oksi ini apa, mungkin air oksi ya, air oksigen gitu. Lanjut ya. Kemudian jadi pendeta penginjil. Dan yang paling lucu adalah nggak perlu dibahas secara detail. Ya nggak tahu kenapa alasannya. Saya kuliah di seminari, selesai STT teologi ya di Oksi. Roksi. Selesai ya. Nah, jadilah pendeta penginjil, jadilah ya seperti itulah pekerjaannya, berat-berat seperti itu. Dan ya nggak perlu dibahas terlalu detail. Dan sekarang saya sudah menemukan jalan yang lurus. Saya berbahagia sekali. Ya, semoga
Semoga saya bisa menjadi penerang bagi teman-teman yang di luar sana, bagi saudara-saudara kita yang kasihan, yang aduh sedih itu bapak-bapak kalau kita lihat nasib mereka di sana yang aduh sedih banget gitu. Ya mungkin sekian dan terima kasih. Jadi dari beberapa hal ini ada kejanggalan-kejanggalan yang kita mesti teliti guys, supaya kita tahu sebenarnya dia mantan misionaris atau ngaku-ngaku sebagai mantan misionaris. Yang pertama yang paling aneh adalah beliau mengatakan bahwa dirinya menikah tapi kok masuk seminari. Saya menikah, terus setelah itu saya masuk seminari, Pak. Ini pasti semua orang akan bertanya-tanya, terutama saudara kita Katolik, tahu betul bahwa orang yang sudah menikah nggak mungkin dia masuk seminari. Seminari berasal dari kata seminarium, dari bahasa Latin yang terbentuk dari kata dasar semen, artinya benih. Maka seminari berarti tempat penyemaian benih. Tempat untuk apa ini seminari? Tempat untuk mempersiapkan seorang pastor kalau di dalam Katolik, atau tempat untuk mempersiapkan pendeta kalau di dalam Kristen. Tapi berhubung beliau adalah Katolik, jadi tidak mungkin ketika masuk seminari beliau sudah menikah. Paham ya? Kalau masuk ke teologi yang artinya dari Kristen Protestan, maka boleh aja dia sudah menikah masuk. Teman-teman saya satu kelas waktu saya kuliah juga ada beberapa orang yang sudah menikah, dan itu nggak apa-apa. Tapi persoalannya ibu ini bilang bahwa dirinya adalah Katolik. Kalau Katolik tidak mungkin sama sekali beliau masuk ke seminari. Sebab yang masuk seminari haruslah orang yang masih lajang, mereka yang belum menikah dan memang rencana untuk selibat, tidak mau menikah. Itulah kenapa saya mengatakan dalam Katolik orang yang sudah menikah tidak bisa masuk ke seminari. Memang ada beberapa kasus tertentu yang mana istrinya udah meninggal lalu dia terpanggil untuk jadi seorang pastor, dia masuk ke seminari untuk dibina menjadi seorang pastor. Tetapi tidak bisa jika pasangannya masih hidup untuk masuk ke seminari. Paham ya sampai sini ya guys? Selanjutnya yang aneh adalah dia Katolik tetapi kok jadi pendeta? Ini jadi pertanyaan. Saya ke perguruan tinggi, saya menikah, terus setelah itu saya masuk seminari, Pak. Saya kuliah di seminari, selesai STT, teologi ya, Biroksi. selesai ya. Nah, jadilah pendeta, penginjil, jadilah. Tadi beliau mengatakan bahwa dirinya adalah Katolik, tetapi ketika masuk ke seminari dia mengatakan bahwa dirinya menjadi seorang pendeta, menjadi seorang misionaris. Ini aneh guys. Istilah pendeta digunakan untuk sebutan pemimpin agama Kristen Protestan, dan ini boleh. Ketika dia mengatakan dirinya adalah seorang Katolik, maka seharusnya dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pastor. Biasanya digunakan untuk imam di lingkungan gereja Katolik Roma. Sementara di negara-negara berbahasa Inggris biasanya di lingkungan gereja Protestan. Tetapi kata ini biasanya dipakai untuk menunjuk kepada pemimpin imam di dalam gereja Katolik. Seharusnya dia bukan bilang pendeta, tetapi dia adalah seorang pastor. Tapi kita jadi bertanya lagi, lah kok bisa? Dia kan perempuan, kok bisa jadi pastor? Nah itulah yang jadi kejanggalan. Kok bisa dia masuk ke seminari sedangkan dia perempuan? Harusnya dia menjadi seorang biarawati, bener kan? Itulah kenapa ada pertanyaan lagi, kok perempuan bisa jadi pastor? Akhirnya jadi tanda tanya guys. Semua orang yang dibaptis sebetulnya baik pria maupun wanita dipanggil untuk menjadi imam, nabi dan raja. Imam yang dimaksud di sini adalah imam bersama, bukan imam jabatan. Imam jabatan adalah pastor, hanyalah untuk pria yang menerima tahbisan suci. Jadi nggak masuk akal dan tidak mungkin ibu itu udah menikah, lalu dia masuk ke seminari, lalu jadi pastor. Nah ini jelas nggak bener dan itu jelas salah. Kalau beliau mengatakan bahwa dirinya adalah biarawati, mantan biarawati yang jadi misionaris, oke. Tapi dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pastor, pendeta yang jadi misionaris. Dan ini jelas keliru. Dari beberapa hal ini, maka timbul pertanyaan yang penting. Benarkah beliau sudah mengkristenkan 60 orang lebih? Dan benarkah dia mantan misionaris? Kalau bagi saya, dari ceritanya, itu jelas janggal.
dan tidak benar kalau beliau adalah mantan misionaris yang sudah mengkristenkan hampir 60 orang. Oke guys, pesan saya berhati-hatilah dengan mereka yang mengaku mantan dengan cerita-cerita yang nggak masuk akal. Lebih baik cross check latar belakangnya apakah benar demikian. Besok selanjutnya saya akan membahas seseorang yang katanya ngakunya mengutus seorang masuk ke STT di mana saya dididik di sana di STTI 3, katanya dia mengutus ke sana. Tetapi ada beberapa kejanggalan yang beliau ceritakan yang kita mesti bahas supaya tidak menyesatkan banyak orang. Luis Prasetyo sini, sampai ketemu di video selanjutnya. God be with you all.